Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah beberapa lama saya nggak live mengunjungi teman-teman UKM dan follower saya. Sekarang kebetulan saya baru pulang dari kantor menyiapkan Indonesia Spicing the World. Itu sebuah event yang dimaksudkan untuk menjadi mindset duluan, ya, menjadi mindset sebagai pelajaran pertama. Nah, ini adalah toolset yang akan kita selenggarakan sebagai tempat main atau tempat praktek teman-teman sekalian. Malam dari Vivi dari Konita Sungkar. Malam, semuanya selamat malam. Coba dilaporkan dari tempat Anda apakah cukup terdengar dari Bandung. Wah, ini dari Bandung. Kopi Mino. Nah, ini saya kemarin catatan. Ada juga dari mana ya? Balikpapan. Wah, Raja Rahayu, Alfat, suara jelas dari Tambun, nah, dekat ya. Salam Pak Habib dari Sydney, wah luar biasa. Jelas, malam Pak, salam dari Malang. Saya kurang bisa melihat, mohon maaf. Ini dari Cianjur, Denpasar, Jimbaran, jelas Pak Habib. Baik, karena sudah diterima dengan jelas oleh teman-teman, sekarang saya ingin bahas tentang Indonesia Spicing the World. Jadi buat teman-teman yang sudah tahu 5 tahun yang lalu, persis tanggal 24 Agustus itu saya menyelenggarakan sebuah gerakan, yaitu Indonesia Spicing the World. Dalam gerakan itu sebetulnya tujuannya adalah sebuah toolset. Jadi teman-teman yang sudah belajar sama saya, mindsetnya, strateginya udah tahu, kemudian skill setnya yang masih kurang seperti copywriting, seperti fotografi, belajar sama saya, gitu. Nah, yang kurang itu adalah toolset. Tempat bermain atau suatu event di mana saling berkumpul antara teman-teman UKM, bisa berkolaborasi dan seterusnya. Nah, kejadian 5 tahun yang lalu berkumpullah teman-teman sekitar 300 orang dari segala macam strata ya. Ada yang sudah punya produk, ada yang sudah punya bisnis, ada yang belum punya bisnis, itu berkumpul dan kemudian mereka saling menjalin, saling kerjasama, dan saling kolaborasi kalau orang salah bilang, sehingga 5 tahun kemudian kita akan melihat hasilnya. Nah, sayangnya begitu 2019 saya bikin, kita sudah lakukan kegiatan, tiba-tiba terjadi pandemi. Nah, disitulah kami boleh dibilang berhenti selama 3 tahun. Nah, sekarang ini kebetulan Ibu Najah, salah satu alumni BBB, itu kembali menghadiahkan tempatnya untuk dipakai. Nah, ini di gedung Smesco, lantai 4 apa 5 ya, 4 kalau salah, untuk digunakan kembali Indonesia Spicing the World, yaitu tempat berkumpulnya teman-teman yang mungkin 5 tahun lalu mereka berkolaborasi, nah sekarang udah pada jadi besar, malah udah pada jadi sponsor di acara saya. Saya bangga sekali dengan teman-teman yang 5 tahun lalu itu masih culun gitu ya, sekarang sudah
berani menjadi sponsor. Nah, ini nanti akan saya undang Ibu Ketua Panitia sekaligus Kepala Sekolah untuk Rumah UKM. Saya coba ya, saya cari apakah namanya ada. Kalau enggak, mungkin sudah masuk beliaunya, tapi akunnya saya nggak kenal nih. Akunnya saya nggak kenal. Sebentar ya teman-teman. Selamat malam. Ini saya sedang mencari dari tadi. Namanya, ya udah. Iya, oke. Saya belum masuk. Kelihatannya belum masuk. Jadi saya lanjutkan. Yaitu kegiatan ini adalah kegiatan yang saya dedikasikan kepada para teman UKM. Jadi bagi saya ya monggo silakan kalau mau bergabung ya. Saya nggak kenal nih akun yang dipakai apaan ya. Nggak ada di request ini. Ya. Oke, akunnya adalah Peace from Home. Itu akun dari orang yang tahu dari pertama kali Peace from Home. Saat sekali nih, karena ada ratusan teman-teman, saya mohon request kembali supaya saya bisa tahu ininya, apa namanya, akunnya. Karena ini banyak numpuk, banyak sekali. Banyak sekali teman-teman UKM yang kepingin maju, kepingin naik kelas, sehingga ya silakan Ibu Twita, karena dia pakai akun yang satu, jadi saya kebingungan mau mengundang. Katanya sudah minta join tapi nggak muncul di sini. Ya itulah teknologi ya teman-teman. Seringkali kita menjadi salah paham, salah ngerti. Itu karena ya namanya teknologi ya. Oke, jadi sebentar. Silakan request kembali. Oh ini. Ya. Akhirnya sudah ketemu, kita tunggu sebentar lagi. Ya, oke. Jadi inilah Ibu Kepala Sekolah yang selama ini mendampingi saya dan tahu persis historisnya bagaimana yang namanya Indonesia Spicing the World. Assalamualaikum Bu Tita. Ini teman-teman kepingin mendengarkan history atau cerita di balik Indonesia Spicing the World ini. Monggo silakan. Tapi sebelumnya sebaiknya memperkenalkan diri dulu ya. 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 Banyak yang belum kenal. Suara kedengeran ya? Ya, cukup. Cukup jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Dwita. Saya biasanya dipanggil sebagai Ibu Kepala Sekolah. Kepala Sekolah dari semua seminar dan workshopnya Pak Bi. Bisa bikin brand. Kemudian untuk event ini kebetulan saya dipercaya sebagai ketua panitia sejak dari awal 2019 yang pertama. Nah, memang apa ya, beda banget rasanya pada saat kita menyiapkan acara yang tahun ini sama yang 2019.
waktu 2019 tuh dari bulan Februari kita udah bikin panitia, dan panitianya semuanya juga dari teman-teman alumni. Kemudian kita sering ketemu, meeting juga di tempat Smesco, difasilitasi oleh Ibu Najah. Kemudian teman-teman dari luar kota pun juga ada yang jadi panitia, dan kita punya kesempatan untuk mengundang teman-teman alumni maupun non-alumni untuk ikutan menjadi sponsor ataupun hadir. Nah, itu 2019 itu memang puncak dari acara ini ya kalau saya bilang ya, karena pada saat itu istimewanya adalah Pak Bi tahun 2019 itu menginjak di 50 tahun Pak Bi berkarya. Sehingga Ibu Najah bilang kita harus memberikan sesuatu yang istimewa untuk Pak Bi, makanya diberikanlah gedung itu. Dan kebetulan Pak Bi juga punya satu cita-cita yang ingin diluncurkan kepada teman-teman UKM, yaitu bagaimana membuat Indonesia ini lebih dikenal di luar dengan membawa bumbunya masing-masing gitu. Karena kalau dibilang secara bumbunya pun Indonesia ini luar biasa kayaknya. Tapi teman-teman UKM ini juga punya bumbu masing-masing yang bisa diangkat gitu. Jadi makanya Pak Bi bilang Indonesia Spicing the World, di mana kita ingin mengajak teman-teman untuk membawa Indonesia membumbui dunia. Itu intinya. Kebetulan kita mau mengadakannya tanggal 24 Agustus bertepatan dengan Pak Bi ulang tahun. Jadi pada tahun 2019 itu istimewanya adalah Pak Bi ulang tahun yang ke-70 ya Pak Bi ya. Untuk 50 tahun Pak Bi berkarya. Jadi itu rasanya ini luar biasa banget gitu. Jadi dan kita semua mendoakan Pak Bi untuk selalu sehat dan makin sukses. Acaranya juga alhamdulillah berjalan lancar, tapi tadi Pak Bi udah bilang kena pandemi. Kemudian tahun 2020 sampai 2022 kemarin kami melakukannya secara online. Memang tidak besar-besaran, tapi untuk menunjukkan bahwa gerakan ini terus berjalan. Dan Pak Bi nggak berhenti di tahun 2019 pada saat kami juga waktu itu menyiapkan toolset tempat mainan, yaitu waktu itu UKM 4.0 ya Pak Bi ya. Yeah. Yang begitu pandemi sama nasibnya sama kami gitu, berhenti. Kami pun juga namanya toko UKM. Oh ya, toko UKM, dan itu kami benar-benar berhenti. Jadi sana berhenti, sini berhenti. Jadi bukan karena nggak bisa nerusin, tapi memang kami semuanya bermasalah ya, secara pendanaan pun juga kami tidak bisa meneruskan. Akhirnya begitu 2022 kemarin Pak Bi bilang kita tetap harus bikin toolset. Nah, sudah dibuat, udah di launching juga pada saat kita bikin acara tahun 2022. Tapi ternyata penerjemahan dari maunya Pak Bi ke aplikasi tersebut tidak maksimal. Jadi Pak Bi bilang ini bukan maunya saya nggak mau kayak gini. Dan itu terjadi udah akhir-akhir, mungkin ya ada miskomunikasi atau apa gitu, tapi akhirnya tidak kami lanjutkan lagi. Nah, insya Allah untuk yang tahun ini 2023, di mana Pak Bi kita memang mungkin secara persiapan agak mendadak. Satu, karena saya pribadi lebih mementingkan Pak Bi sehat dulu gitu. Karena Pak Bi sempat sakit, jadi Pak Bi-nya harus sehat dulu gitu. Tapi terus Bu Najah bilang, Bu Dwita, saya mau ngasih gedung lagi buat Pak Bi. Lalu Pak Bi belum siap, belum sehat, tapi udah dikasih gedung gitu. Jadi istilahnya kami belum siap, tempatnya udah ada. Bayangkan, luar biasa Bu Najah ini. Pokoknya pakai Bu, mau acaranya kayak apa, besar atau kecil, yang penting dipakai, kata Bu Najah. Akhirnya pada saat kita kembali dari dokter, waktu itu Pak Bi habis ke dokter rawat jalan. Di jalan kita diskusi, ini gimana nih, Bu Najah masih nungguin berita dari kita. Terus saya bilang ke Pak Bi, gimana kalau Pak Bi nerusin cita-cita Pak Bi nulis buku, kan kalau orang lagi sakit kan buat mengembalikan motivasinya dan juga supaya nggak lupa itu ya harus menulis Pak Bi. Akhirnya Pak Bi setuju. Jadi antara persiapannya kita lumayan agak ngebut ya Pak Bi ya. Jadi Pak Bi sendiri juga konsentrasi
mementingkan bukunya. Jadi mohon maaf kalau acara ini tidak maksimal, tapi kami dengan waktu yang sebentar ini pun juga kami coba untuk menyiapkannya dengan maksimal. Yang penting Pak Bi, bukunya selesai, buku pertama ini selesai dari 4 buku rencananya Pak Bi, dan besok ini Indonesia Spicing the World, insya Allah dengan toolset yang disiapkan dan buku dari Pak Bi melengkapi perjalanan untuk teman-teman UKM, mulai dari belajar mengisi mindsetnya dibetulkan oleh Pak Bi melalui 15 langkahnya, kemudian dibuatkan juga mindset apa Pak Bi yang kedua, skill setnya juga dilengkapi. Pak Bi itu siap untuk ngajarin, mau itu fotografi ataupun video ataupun tulisan, semuanya itu Pak Bi bisa. Yang terakhir ini adalah toolsetnya. Insya Allah ini melengkapi semuanya, karena tadi juga ngobrol sama Pak Bi, gimana ya Pak Bi, apakah gerakan ini akan jalan terus? Gerakannya jalan terus, semangatnya jalan terus, tapi mungkin acaranya kita tidak lakukan besar-besaran gitu. Jadi semangat tidak akan pernah padam. Seperti yang teman-teman juga tahu, yang namanya Pak B ini semangat sehatnya luar biasa, bahkan sampai menyelesaikan buku, bahkan masih tetap bisa ngajar didampingi oleh Mas Dion dan Mbak Sati. Tapi yang penting semangatnya. Jadi kalaupun nanti misalnya acara ini adalah acara yang terakhir yang melengkapi dari mindset, skill set sampai ke tool set, tapi semangatnya tidak akan pernah padam. Gitu ya Pak Bia. Mungkin semoga jelas. Jadi panjang sekali penjelasan dari Ibu Twita yang selama ini mendampingi saya, baik dalam workshop maupun acara-acara lainnya. Ya sebagai kepala sekolah, ya sebagai istri juga. Jadi 24 jam kepala sekolah. Karena kepala sekolah, jadi ya saya diperintahin sama dia. Nah, teman-teman, kira-kira berapa hari yang lalu, saya diminta untuk mengisi acara, ya, mengisi acara di sebuah kongres diaspora. Jadi diaspora itu adalah teman-teman Indonesia yang terpaksa bertugas di luar negeri. Bertugas di luar negeri baik sebagai diplomat, ada yang sebagai pelajar, dan ada yang sebagai pebisnis. Itu jumlahnya ada 7 juta orang. 7 juta orang. Dan mereka itu kebingungan. Kalau mau jual Indonesia itu, value-nya apa ya? Nah, itu saya bilang bahwa ingat kata-kata saya, yaitu brand adalah nama plus makna. Nah, oleh karena itu, maknanya harus cari. Dan suka atau tidak suka, makna yang paling kuat dari Indonesia adalah spice. Adalah rempah-rempah yang telah membuat VOC menjadi perusahaan paling besar di dunia sampai sekarang. Nah, ini yang mengilhami saya bahwa rempah Indonesia itu adalah suatu modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Indonesia untuk menjadi negara yang besar. Nah, saya cuma mengingatkan begini, teman-teman diaspora, jangan lupa bahwa kita hidup di piece of heaven on earth, yaitu sepotong surga yang ada di dunia, namanya Indonesia. Nah, ini yang nggak boleh kita lupakan. Buktinya banyak orang-orang itu bekerja 24 jam lah, mau nabung dari Belanda, mau dari Australia, Amerika, menabung uang supaya nanti hari tuanya mereka akan
habiskan di Indonesia. Ini bukti teman-teman bahwa Indonesia adalah tempat tujuan akhir mereka. Nah, ini jangan sampai kita sia-siakan. Itu makanya kemudian 5 tahun yang lalu saya buat Indonesia Spicing the World, yaitu dengan added value, rempah, ketumbar saja dipanasin setiap pagi sama Bu Dwita untuk saya minum, itu manfaatnya luar biasa. Kalau Anda buka di Google, manfaat ketumbar itu banyak sekali. Ya. Nah, ini teman-teman harus tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya kemudian kita bikin event Indonesia Spicing the World. Nah, untuk tanggal 24 nanti acaranya apa aja, Bu Tita? Acaranya yang pasti ada pembicara. Ini kita untuk yang tanggal 24 ini temanya bagaimana UKM menghadapi AI. Karena mau nggak mau teknologi itu hadir di tengah kita. Bahkan kalau udah baca-baca beritanya udah makin serem ya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini. Jadi nanti di tanggal itu ada pembicara mahasiswa, Pak Budi, Pak Kris, dan pastinya Mas Dion. Dan mudah-mudahan Mas Menteri Sandiaga Uno juga hadir sebagai speaker. Kemudian yang paling penting adalah nanti juga akan ada talk show Pak Bi dan teman-teman dari aplikasi yang akan kita launching, serta yang terakhir adalah Pak Bi dengan bukunya. Itu yang paling Gitu ya. ya. Nah, kebetulan saya pegang daminya ya. Ini dami dari buku saya. Ini bukan saya, ini buku saya. Yang sudah 5 tahun kita siapkan, ya, baru jadi sekarang. Buktinya 5 tahun disiapkan adalah Indonesia Spicing the World. Itu 5 tahun yang lalu itu menghadiahkan buku kepada para yang hadir. Tapi karena bukunya belum ada, jadi yang dihadiahkan ya vouchernya aja. Jadi untuk teman-teman yang 5 tahun lalu hadir dan masih megang voucher, bisa hadir nanti tanggal 24 untuk menukarkan vouchernya. Gitu ya, Bu Duta ya? Iya, betul. Ya. Asal bawa voucher ya. Pokoknya pasti gratis kalau bawa voucher yang waktu 2019. Karena itu udah komitmen Pak Bi, waktu itu janji, cuman bukunya belum ada. Dan baru kali ini ada. Jadi ya tetap Pak Bi komitmennya adalah memberikan buku selama teman-teman membawa voucher. Oh iya, buku ini bukan tentang kehidupan saya ya. Bukan tentang prestasi saya. Ada sedikit lah cerita sebagai pembuktian. Tapi buku ini menjelaskan tentang posisi kalau Anda punya produk itu pakai marketing atau pakai selling atau pakai branding. Nah, di situ. Jadi nggak usah kebingungan ya teman-teman. Jadi kalau punya produk itu mau pakai marketing monggo, mau pakai selling monggo, pakai branding ya monggo gitu. Cuman saya ingatkan bahwa marketing, branding, dan selling ini ada 4 level ya. Ada 4 level, dan itu 4-4-nya ada dalam buku ini. Jadi bagaimana kalau saya menggunakan marketing 1.0, sellingnya gimana, branding gimana. Terus kalau saya menggunakan marketing 2.0, nah sellingnya gimana, brandingnya gimana. Ya. Terus 3.0 misalnya, itu juga gitu. Branding gimana, sellingnya gimana. Dan yang paling yang paling relevan sekarang, yaitu marketing 4.0. Sellingnya gimana, branding gimana. Dan uniknya, saya sertakan juga, tinggal nyontek
tinggal ngisi. Jadi di sini ada, bentar ya, sebentar. BMS, namanya BMS ya. BMS Plan di daftar isi ini, BMS Plan, ini 3.0. Yang 4.0, halaman 356. Oh ya, buku ini isinya hampir 400 halaman. Saya juga kaget. 356. Nah, di sini ya, misalnya, oke, bentar ya teman-teman, kertasnya yang saya buka. Oke. Nah ini, Business Plan 4.0. Ini ada marketing plan-nya, marketing objektif, marketing strategi, produknya apa, segala macam dijabarkan. Terus kemudian ada selling strategi. Nah, selling strateginya apa yang dilakukan di situ? Misalnya customer relationship management, nah, terus brand activation, product launching, event, itu ada semua di sini. Tinggal diisi aja. Lalu brand plan 4-nya bagaimana? Jadi objektifnya apa, target behavior-nya siapa, produk insight-nya apa, dan segala macam. Ada semua. Jadi kalau Anda teman mahasiswa bikin proposal, tinggal semuanya ditulis, terus diisi. Dan Jadi ini, nggak usah sampai kebingungan ya, cuman gitu aja. dan ini begitu melihat isinya, Mas Dion langsung bilang, Pak, ini bukan buku lagi, ini kitab. Jadi yang bilang kitab BBB itu adalah Mas Dion. Mas Dion sendiri yang bilang, bayangin dia seorang dosen. Begitu ngelihat ini dia bilang, wah ini papa bukan bikin buku, ini papa bikin kitab katanya gitu. Makanya terus kata Pak Bi, ya udah bilangnya disebutnya sebagai kitab BBB gitu. Jadi karena memang betul jadi acuan gitu. Karena Pak Bi sendiri bilang kemarin, saya kemarin bikin proposal, saya nyontek ke buku saya sendiri katanya. Karena sudah lupa. Ya, begitulah teman-teman, obrolan singkat ya tentang Indonesia Sustainable. Acaranya tinggal 10 hari lagi. Tapi tiketnya belinya gimana, Bu Tita? Apakah sudah dijual? Sudah. Jadi mungkin sedikit penjelasan juga ya Pak Bi ya. Ya. Saya bertanggung jawab atas kegaduhan, bukan. Kemarin itu ada teman-teman yang bilang mau beli tiket sama buku, sempat nggak bisa. Nah itu sebenarnya kami di dalam pun juga lagi, wah gimana nih, mesti gimana, karena ada sedikit perubahan di PG-nya sehingga harus integrasi. Nah pada saat integrasi itu terjadi nggak bisa pesan, beberapa langsung DM either ke Mas Kasim atau ke saya atau mungkin juga ke Pak Bi ada menanyakan hal itu, karena nggak bisa pesan, nggak bisa bayar. Itu karena memang kami sedang melakukan integrasi perubahan PG. Tapi alhamdulillah dari kemarin sudah kembali normal. Teman-teman sudah bisa pesan tiket maupun buku. Semuanya sudah alhamdulillah, malah lebih jelas lagi yang sekarang gitu. Jadi insya Allah lebih lancar. Jadi sudah bisa PO ya? Ya. Jadi kalau PO tiket misalnya, sekarang saya bayar harga tiket berapa? 1.250.000 ya. Kalau saya bayar, itu saya dapat pemberitahuan cukup menunjukkan bukti bayar, nanti dikasih gelang, terus masuk ya, betul? Ya. Nanti setiap pemesanan tiket akan dikirimi email. Nah, email itulah yang menjadi bukti pada saat nanti registrasi kehadiran di gitu. acara. Ya, itu bisa mendadak ya? Bisa. Arti, on the spot bisa. On the spot saya. Sudah. Oke. Kami Kalau siapkan. buku juga begitu ya? Buku juga bisa. Karena ya teman-teman, maaf ya, saya minta maaf betul. Buku ini saya cetak semampu saya. Jadi kebetulan
saya cuman bisa cetak 1.000 pieces karena modal kecil biasa UKM ya, modalnya pas-pasan. Kalau lebih dari 1.000 saya bisa dimarahin sama Bu Tita. Jadi sekarang sudah sedang dicetak, tapi yang pesan sudah banyak sekali. Mudah-mudahan saya deg-degan ini. Mudah-mudahan nanti tanggal 24 itu masih ada bukunya. Kalau enggak, terpaksa masuk ke buku kedua. Yang harganya nggak sama tuh, gitu ya. Kalau ini harganya 500, itu pun harga coret sebetulnya dari 750. Setelah tanggal 24, harganya kembali ke harga 750, harga yang nggak disubsidi lah. Itu. Jadi harganya pas ke 750. Jadi teman-teman kalau yang berminat atau ingin mendapatkan buku saya, ya silakan menjalankan WO sebelum tanggal 24. Nah, bagi yang pengen dapat tanda tangan saya, harap datang tanggal 24 untuk mendapatkan tanda tangan. Itu ada acaranya itu. Hanya di salah, ya, tanggal 24 ya Pak Bi? Ya. Setelah itu kembali normal. Jadi ya seperti buku biasa. Dan Pak Binya nggak bisa nanda tanganin langsung ya? Ya. Jadi tanda tangan langsung hanya dilakukan pada tanggal 24. Itu kami buka untuk langsung mendapatkan tanda tangan dari Pak Bi. Nah, jadi kalau tanggal 24 Anda beli, bisa. Cuma delivery-nya mungkin tanggal 28 gitu. Karena masuk ke rombongan kedua. Ya, Anda datang, bukunya nggak ada, ya apa yang mau tanda tangani? Meskipun sayanya ada. Tapi mudah-mudahan ada Pak. Kalau cuma berapa aja mungkin kita sediain stok. Jangan underestimate loh Bu Tita. Karena yang namanya alumni itu ada 7.000 loh. Saya deg-degan kalau out of stock gimana ini. Saya dimarahin sama yang pesan. Mudah-mudahan semua aman. Ya, jadi emang karena gimana ya, banyak yang DM saya mau beli tapi nggak tahu di mana. Wah, saya bilang ini panitia nih, bukan urusan saya. Tapi alhamdulillah sudah solve dan mudah-mudahan nanti tools tempat teman-teman UKM bermain itu bisa diaktifasi ya. Namanya kebetulan terima cash in. Jadi kalau Anda ketemu teman terus pisah, salaman, terus bilang terima kasih ya. Nah itu sudah nggak berlaku. Harusnya terima cash in ya. Ya begitulah. Jadi joke-nya adalah seperti itu ya. Jadi teman-teman. Pak Bi tambahan sedikit. Ini saya pakai akun saya yang kedua ini, namanya Biz From Home. Itu sebenarnya saya siapin udah lama buat yaitu toolset itu. Jadi saya udah nungguin lama kapan nih toolsetnya jadi. Karena saya udah pengen jualan juga gitu. Saya pengen jadi reseller. Jadi makanya akun ini udah saya siapin udah lama. Dan nggak tahu kenapa akun Dwita yang utama itu nggak bisa IG live sama Pak Bi. Itu udah waktu yang kapan itu juga ngomongnya udah pakai akun ini gitu. Nggak tahu kenapa mungkin dia emang pengen disiapin segera gitu. Namanya teknologi ya, kita harus sabar, harus siap menghadapi permasalahan. Ya, untung sekarang sudah banyak yang resolve, ya, banyak diselesaikan, mudah-mudahan untuk teman-teman UKM. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa UKM yang menjual lewat online itu kira-kira 60% lah. 60%. Jadi 40%-nya itu masih jualan offline. Terutama teman-teman yang di kaki lima. Gitu. Tapi 40% dari 280 juta itu
banyak. Saya hitung ternyata masih 100 juta. Jadi itu sebuah pasar yang luar biasa. Jadi teman-teman UKM nggak usah khawatir harus jualan lewat internet, enggak juga. Itu cuman apa namanya, himbauan atau ajakan dari teman-teman yang suka TikTok, suka Instagram. Offline juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada lagi yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, kita sudahi. Cukup kayaknya. Karena kita baru pulang dari kantor, Langsung. mempersiapkan toolset buat teman-teman sekalian. Jadi agar supaya teman-teman UKM yang memutuskan jualan lewat online itu bisa kami fasilitasi. Nah, sebetulnya jualan aplikasi yang saya siapkan itu saya siapkan untuk UKM. Nah, karena pengalaman ya Bu Tita, jadi kita tahu bahwa dari 7.000 alumni itu paling-paling hanya sebagian yang punya produk, ya. Jadi dari 7.000 orang itu ada yang punya produk, sudah punya produk, ada yang baru kepingin punya produk, gitu. Nah, buat yang sudah punya produk, monggo silahkan ditaruh di situ. Kemudian bagi yang belum punya produk, tetap bisa join sebagai reseller dengan membuka toko, jualan langsung pada konsumen. Kalau misalnya mau dibantu sama putranya atau istrinya, boleh mendaftar sebagai affiliate. Sehingga komisinya dibagi dua. Ya itu sebetulnya lebih difikirkan untuk teman-teman UKM. Kalau belum punya produk tapi sudah bisa jualan, ya monggo. Kalau nggak bisa jualan, punya produk, nah ini ada teman-teman yang mau bantu jualin. Dan itu bisa lewat komunitas masing-masing, bisa lewat rumah UKM, monggo. Dari yang mau lewat OKOC boleh, biar OKOC-nya dapat dapat komisi juga. Atau mau langsung ke rumah UKM, biar komisinya di rumah UKM. Ini semua adalah untuk kepentingan teman-teman UKM, ya. Begitu, Bu Tita. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup, Pak Bi. Sudah. Baik, teman-teman, terpaksa kita harus akhiri. Nah, saya dengar bisik-bisik tadi di kantor, katanya mulai besok ada para alumni yang mau join, ya, mau menceritakan tentang Indonesia Sustainable the World ini. Dulunya dia gimana, sekarang dia jadi apa, gitu. Ya, saya masih nanyain waktunya, terutama untuk teman-teman Mbak Lucy dari Serba Susu Lembang, kemudian Bu Najah dengan Naki, Bu Dea udah memberikan waktunya tanggal 21 kalau nggak salah ya. Yeah. Kemudian ini si Bambu, Satrio, terus Teh Ina Kisera, kemudian Dr. Khairul, Behati, Pak Dian atau Bu Tina dari Sahla, Melisa Cerita Resin, kemudian Bu Asih kalau nggak salah udah ngasih tanggal juga ya, tanggal 19. Yeah. Bu Asih dari Alif Bakery Jogja. Kemudian yang maju sekali ya. Kemudian siapa lagi ya? Yang lainnya sih bebas aja sih. Kita juga ada pendukung-pendukung lain dari Mas Doni, Malang Strudel, kemudian Batik Trusmi, kemudian juga dari Vinet dan dari IPMU. Ya, moderatornya juga bisa hadir ya? Ya, moderatornya ada Mbak Sati, MC-nya ya Pak Bia, ya. MC-nya yang nanti yang juga kita undang sebagai moderator di acara di live ini ada Mbak Sati, Vivi, Mas Arto, sama jangan lupa ada Derry, Mas Derry sebagai media partner kita, dan
Ada satu lagi Pak Bi yang juga apply buat media partner buat nanti saat live, saat Ya. di event, yaitu dari Surabaya jauh nih Ferdi, Brainstorya, mungkin mau bawa timnya Ferdi ke Jakarta. Asik, asik. Hayo, siapa takut? Seru. Ya, teman-teman UKM itu luar biasa ya. Jadi saya banyak nggak tahu dan oh ya kemarin kebetulan pas rekaman di tuanya kasih solusi itu Derry menyanggupi Bu Tita menyanggupi untuk menjadi apa namanya podcaster ya di acara kita. Jadi ya insya Allah alhamdulillah nanti kita akan ketemu dan bersilaturahmi bersama untuk sama-sama saling memberikan manfaat. Ya. Amin. Baik kalau yang gitu. Bermanfaat. Baik kalau gitu. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Jadi besok malam kira-kira jam 7 itu kita lihat siapa yang akan menyampaikan produknya secara live bersama saya di IG Subiakto apa namanya di IG Subiakto ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.